Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Nur Safitri dari PGMI 5B Institut Pesantren Matahiyul Falah. Di sini saya akan melakukan micro teaching tentang materi IPA kelas 4 SD tentang pemberdayaan sumber daya alam di lingkungan. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan lancar. Doa mulai. Doa selesai. Kemudian kita yang pertama akan membahas tentang pantai. Apa sih yang kita ketahui tentang pantai? Tentunya kalau kita ke pantai pasti ada pohon kelapa. Itu salah satu karakteristik dari pantai. Terus apalagi yang ada di pantai? Nah, bukan hanya pohon kelapa saja, tetapi ada juga pohon mangrove. Nah, seperti ini gambar pohon mangrove. Nah, pastinya pohon mangrove ini ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu untuk menjaga agar air laut tidak menjadi abrasi. Abrasi itu apa? Yaitu berlebihan atau gelombang laut ke darat, naiknya gelombang laut ke darat, atau bisa jadi pohon mangrove ini untuk menekan angka tsunami pada laut. Nah, salah satu cara untuk memberdayakan sumber daya di laut ini dengan cara menanam pohon mangrove sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua, bisa melakukan pembersihan atau menjaga kebersihan di saat di pantai. Kalau kita sedang jalan-jalan atau piknik, selalu buang sampah pada tempatnya agar pantai bisa bersih dan terhindar dari berbagai macam bencana. Karena penelitian sekarang sudah banyak sekali sampah menumpuk di dasar laut karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada dataran rendah. Nah, di dataran rendah ini adalah tempat atau surganya tumbuhan atau makanan pokok bagi manusia. Nah, contoh makanan pokok yaitu adalah jagung, singkong, padi, dan lain-lain. Terus cara menjaga dataran rendah ini agar tetap menjadi sumber daya yang paling bagus yaitu dengan menjaga ekosistemnya. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem yaitu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dataran rendah ini bukan hanya tumbuhannya saja yang dijaga, tetapi juga ekosistemnya atau hewan-hewan yang ada di dataran rendah tersebut. Contoh hewan-hewan yang ada di dataran rendah yaitu ular, tikus, cacing, atau hewan-hewan yang tumbuh di daerah yang ditanami oleh makanan pokok tersebut. Maksudnya adalah kita menjaga tumbuh-tumbuhannya dan juga menjaga ekosistem dari hewan-hewan. Terus selanjutnya cara yang menjaganya yaitu dengan membuat aliran seperti sungai, membuat waduk untuk mengaliri tumbuhan seperti mengaliri padi atau kebun. Yang selanjutnya yaitu ada dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi ini banyak sekali pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah dingin seperti kopi, teh, dan lain-lain. Padi pun juga bisa, tetapi ada cara sendiri untuk menanamnya. Nah, untuk menjaga sumber daya alam di dalam dataran tinggi, kalau kita harus menggunakan cara terasering. Nah,
Ini terasering, yaitu cara untuk menanam menggunakan seperti tangga berundak seperti ini, ditujukan agar tidak menjadi longsor. Nah, di dalam dataran tinggi ini terdapat banyak pohon-pohon yang harus dilestarikan supaya tanah yang dari atas tidak longsor ke bawah. Jika dataran tinggi itu gundul, maka secara otomatis tanah akan menjadi longsor dan tandus hingga tidak bisa ditanami apa-apa. Jadi salah satu caranya yaitu dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya di dataran tinggi supaya tetap sejuk dan ekosistem yang ada di dataran tinggi tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, kakak akan memberi informasi sedikit tentang salah satu makanan pokok, yaitu adalah padi. Nah, padi itu termasuk tanaman biji-bijian yang sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia setiap harinya. Nah, kemudian padi juga menjadi makanan pokok di Indonesia. Terus padi juga hidup di daerah dataran rendah. Terus menjadi sumber daya alam hayati. Nah, padi itu termasuk di dalam jenis tanaman biji-bijian. Padi juga kaya dengan karbohidrat. Dan padi juga menjadi mata pencaharian seorang petani. Kemudian kakak akan memberi pertanyaan. Nanti ditulis di kertas dan dikumpulkan ya. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana cara menjaga sumber daya alam di pantai? Dan yang kedua, apa saja manfaat dari tanaman padi? Dan yang ketiga, bagaimana cara menjaga sumber daya alam di dataran tinggi? Pertanyaan cuma 3 dan dikumpulkan. Terima kasih. Sekian micro teaching dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.